Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 14 Oktober tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memberkati dan memelihara kita di sepanjang hari ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-45, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-45 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita hari ini, berkat besar, tanggung jawab besar. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 25.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Saudara, Yehezkiel pasal ke-45 hari ini berbicara tentang pembagian tanah Israel. Tanah pusaka tersebut harus dibagikan kepada para imam, kemudian orang-orang Lewi, lalu kepada rakyat. Tidak ketinggalan, ada pula tanah yang diperuntukkan bagi para raja. Mereka pun mendapat berkat dari Tuhan. Yang menarik dari pembacaan hari ini adalah pemberian tanah kepada para raja itu bertujuan supaya mereka tidak menindas rakyat. Bahkan Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak boleh melakukan kekerasan dan aniaya kepada rakyat, tetapi mereka harus memberlakukan keadilan dan kebenaran. Sidang jemaat Tuhan, dari renungan kita hari ini, kita mendapati beberapa pesan secara pribadi, yaitu yang pertama bahwa menjadi orang yang berkuasa tidak memberikan kita hak untuk menindas orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Misalnya anak-anak pembantu rumah tangga, supir, pegawai, karyawan, bahkan jemaat, rakyat, dan seterusnya. Tuhan memberkati semua orang, juga orang yang berkuasa termasuk raja. Bukan hanya orang-orang yang tidak berdaya seperti imam dan orang-orang Lewi, yang tidak memiliki pekerjaan berpenghasilan tetap. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Hal yang lain yang kita dapatkan dari pembacaan hari ini adalah bahwa berkat Tuhan berarti tanggung jawab pada diri pihak yang mendapat berkat, agar menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan mau kita mengerti bahwa semakin kita diberkati, itu artinya semakin besar tanggung jawab kita untuk memberkati orang lain. Amin. Orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan pekerjaan Tuhan, pelayanan yang membutuhkan berkat, perhatian, dana, dan lain sebagainya. Semakin kita diberkati, semakin kita punya tanggung jawab untuk memberikan berkat itu kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan, dan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Menjadi saluran berkat buat orang lain, itu artinya kita mempersilahkan Tuhan untuk semakin memberkati hidup kita. Semakin besar berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka semakin besar pula tanggung jawab kita untuk memberi berkat kepada orang lain. Amin. Tuhan mau kita hidup di dalam berkat. Yang jadi pertanyaannya adalah, setelah kita diberkati, untuk apa berkat itu? Dan hari ini kita diajar oleh firman. Berkat yang kita terima bukan hanya untuk dinikmati oleh diri kita, tapi berkat yang diterima juga artinya kita harus memberi pertolongan, bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kita diberkati bukan berarti kita akhirnya menindas orang lain, menganggap orang lain tidak lebih penting daripada kita. Terlebih jika itu bicara soal pekerjaan Tuhan. Kalau kita diberkati, jangan lupakan pekerjaan Tuhan. Saudara pasti diberkati balik oleh Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang dengan orang-orang yang setia untuk memberi bagi pekerjaannya. Memberi berkat kepada orang lain, memperhatikan pekerjaan Tuhan, itu artinya kita sedang mempersilahkan Tuhan untuk lebih memberkati kita. Ketika kita menengadahkan tangan kita untuk meminta berkat kepada Tuhan, artinya kita juga sedang berkata, aku siap
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita satu hal yang penting sebagai orang-orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan. Semakin besar berkat yang kita terima, semakin besar tanggung jawab kita untuk memberkati orang lain. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.